Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya di hari ini, tentu dalam kondisi yang baik-baik saja, amin. Mari Bapak Ibu, seperti biasanya sebelum kita beraktivitas, kita mau datang kepada Tuhan, kita bersaat teduh, siapkan dirimu, kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas hari ini Engkau telah bangunkan kami dari peristirahatan tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan hari ini kami percaya berkat-Mu tersedia bagi kami. Dan sebelum kami masuki dunia kerja kami mau datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita, mau dibentuk oleh Tuhan seturut kehendak-Mu dalam kebenaran firman-Mu. Mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita membaca Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Diburu dengan Tak Bersalah, Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kanan-Mu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisa mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Ayat 15, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Menarik bacaan kita hari ini, apalagi di ayatnya yang ke-8,
Dikatakan, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ini luar biasa, ya kan? Nah saudara, mata ya adalah bagian tubuh manusia yang sangat vital dan berharga. Betul? Alkitab menulis mata adalah pelita tubuh. Itu di Matius pasal 6 ayat 22 bagian A. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga dan melindungi mata dari segala macam gangguan. Apakah itu debu atau tangan jahil orang? Dan saya kira tidak satupun orang kita izinkan menyentuh mata kita, kecuali dokter mata ya, haleluya, atau mereka yang bergerak di bidang kesehatan mata. Kalau kita misalnya memeriksa mata untuk mendapatkan ukuran kacamata, iya kan? Tetapi saya kira kita tidak memberikan kebebasan kepada orang lain ya untuk menyentuh mata kita selain petugas kesehatan mata atau dokter mata. Nah, jadi tidak terbayangkan bila kita disebut biji mata Tuhan. Itu luar biasa loh Bapak Ibu. Iya kan? Kita disebut biji mata Tuhan. Sudah barang tentu pasti kita ini orang yang sangat istimewa baginya dan diperlakukan secara khusus olehnya seperti tertulis di Sakaria pasal 2 ayat 8, siapa yang menjama kamu berarti menjama biji matanya. Nya di sini huruf besar ya. Jadi Tuhan. Nah, tidak sembarang orang berani berkata kepada Tuhan agar memeliharanya seperti biji matanya apabila ia tidak memiliki hubungan karib dengan dia. Kalau kita lihat di sini, Daud begitu berani berkata demikian karena ia memiliki kedekatan dengan Tuhan, sehingga Daud senantiasa mempersilahkan Tuhan menyelidiki dan mengoreksi hatinya. Tidak ada sesuatu pun yang ia sembunyikan di hadapan Tuhan. Daud menyadari bahwa setiap orang tubuhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Amin. Karena itu dia berkata di Mazmur 139 di ayat 1 dikatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Di ayat 13 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Di ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bapak Ibu, ini luar biasa. Jadi kita lihat bahwa Daud tidak takut bila hatinya terus dikoreksi dan diselidiki Tuhan, sehingga dia sendiri mengundang ya, dia sendiri berkata kepada Tuhan, dia sendiri mengundang Tuhan untuk melakukan seperti di Mazmur 139 ayat 23, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus,
kita harus menyadari bahwa mata Tuhan tidak dapat dikelabui. Betul? Dia dapat melihat keberadaan hidup kita sampai ke relung-relung hati kita yang paling dalam. Jadi jangan menyembunyikan sesuatu daripada Tuhan. Bila ada sesuatu yang tidak benar, berkatalah jujur kepada Tuhan. Berkata jujurlah kepada Roh Kudus. Maka Dia akan memimpin kita ke jalan yang benar. Bila Roh Kudus memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, kita harus taat, taat. Namun, untuk menjadi biji mata Tuhan, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus memiliki kehidupan yang berkenan dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Taat melakukan kehendak Tuhan itu adalah langkah untuk menjadi biji mata Tuhan. Selamat menjadi biji mata Tuhan, hidup dalam ketaatan. Biarlah seluruh hidup kita menyenangkan hatinya. Hari ini berkat Tuhan pasti mengalir, dicurahkan dalam hidup setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau pelihara kami seperti biji mata-Mu. Engkau bertanggung jawab, dan setiap langkah kehidupan kami di hari ini adalah langkah mujizat dan langkah berkat. Terima kasih. Inilah hidup kami. Kami mau menyenangkan Tuhan dalam seluruh tugas dan kerja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada